The Strongest System, Bab 171, kamu salah. Liang Yichu telah menghabiskan banyak upaya dalam merawat muridnya ini. Baginya, potensi bawaan orang ini sebanding dengan leluhur Sekte Jiu Xiao. Sekarang setelah dia membawanya keluar, terutama di depan seorang teman lama, dia secara alami harus lebih memamerkan muridnya ini. Saudara Wuya, bagaimana kabar para jenius dari Sekte Kemuliaan? Di mana pria Mi Qiongqi itu? 3 tahun yang lalu, muridku memaksa dirinya mundur untuk mencapai basis kultivasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia melewatkan perdebatan. Aku akan sangat senang untuk membuatnya cocok dengan Mi Qiongqi sebentar. Liang Yichu mengusap perutnya sambil tertawa. Mendengar hal ini, tetua senior Wuya juga merasa tidak senang. Ah, kakak Yichu. Kenapa aku merasa kamu ingin bertengkar denganku? Bagaimana mungkin penatua senior Wuya tidak mengetahui karakter seperti apa teman lamanya? 3 tahun yang lalu, Mi Qiongqi telah mengalahkan murid-murid Sekte Jiu Xiao dengan metode yang kejam, sepenuhnya mempermalukan wajah Sekte Jiu Xiao. Tampaknya, Sekte Jiu Xiao telah mempersiapkan diri mereka secara menyeluruh untuk mendapatkan kembali kemenangan sekali lagi. Ah, jangan berpikir seperti itu, kakak Wuya. Lagi pula, kita sudah menjalin hubungan selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana aku bisa bersikap kasar hingga bertengkar denganmu? Mengingat hubungan dekat kita, aku hanya berusaha untuk tidak melakukannya, menunjukkan kekhawatiran. Liang Yichu merokok seolah setiap kata adalah kebenaran. Wuya mengamati murid-murid Sekte Kemuliaan di sekitarnya. Memang benar, dia tidak dapat menemukan seseorang yang lebih mampu daripada kejeniusan pihak lain. Saat Wuya melihat murid Liang Yichu ini, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika tidak ada kecelakaan, Xin Feng ini mungkin akan mengambil mahkota untuk perdebatan tahun ini. Saat itu, pandangan Wuya tertuju pada Lin Fan. Orang ini selalu misterius. Bahkan singa salju tingkat atas surgawi dikalahkan olehnya. Dia pasti punya banyak trik. Sekarang reputasi sekte tersebut dipertaruhkan. Sebagai murid sekte tersebut, dia secara alami memiliki kewajiban untuk membela sekte tersebut. Terlebih lagi, ekspresi arogansi di wajah Liang Yichu adalah sesuatu yang Wuya tidak tahan. Karena orang ini tidak bisa mengalahkan Wuya sendiri, dia mengandalkan muridnya untuk mendapatkan kembali wajahnya. Bagaimana Wuya bisa membiarkan ini terjadi semudah itu? Wajah tenang Wuya tersenyum, karena saudara Yichu sangat bersemangat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda salah satu jenius sekte kami. Lin Fan, datang dan sapa senior Anda. Berdiri di posisi aslinya, Lin Fan awalnya tenggelam dalam pikirannya. Dia masih memikirkan bagaimana cara menghadapi pria Xin Feng ini. Pria yang hidungnya menunjuk ke atas orang lain dengan angkuh, yang tidak repot-repot menatap mata siapapun. Sungguh orang yang sombong. Matanya yang angkuh itu membuat siapapun ingin memberinya pukulan yang bagus. Namun setelah mendengar penatua Wuya memanggil dirinya sendiri, Lin Fan sejenak merasakan bahaya yang mengancam nyawa. Gelombang energi muncul di hatinya pada saat yang bersamaan. Untuk diingat oleh tetua pada saat Sekte Kemuliaan membutuhkan, itu berarti dia mempunyai kesan tertentu di dalam hati mereka. Mengangkat kepalanya, Lin Fan bertekad untuk menjadi lebih sombong daripada Xin Feng. Kepalanya terangkat begitu tinggi sehingga dia bahkan tidak lagi melihat ke depan. Dia hanya menatap lurus ke langit biru cerah. Meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia juga melangkah ke depan. Dia mengambil setiap langkah dengan perlahan. Untuk menciptakan kesan yang lebih mendalam, dia mengaktifkan dan menonaktifkan, stilt, sesekali mengedipkan kehadirannya. Setiap murid Sekte Kemuliaan sekarang dalam suasana hati yang gembira. Mereka sudah sangat tertarik dengan keramahan Junior Master Lin. Bisikan mulai berterbangan. Bagaimana bisa Junior Master Lin begitu mengesankan sebagai seorang pria? Aku tidak tahan lagi, itu membuatku buta. Sikap Master Junior Lin terlalu mempesona. Setiap langkah yang diambilnya, itu memancarkan aura yang menekan. Aku tidak tahan lagi. Huff, itu yang kubilang. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh kejeniusan Sekte Jiu Xiao. Di depan Master Junior Lin, dia tergencet. Melihat sikap Lin Fan, Wuya juga kehilangan kata-kata di dalam hatinya. Tapi wajahnya tersenyum lembut sebagai pengakuan terhadap Lin Fan. Memang benar, apa yang kurang dari Sekte Kemuliaan adalah seorang murid yang bisa membangkitkan semangat seperti ini dengan keagungan dalam dirinya.
Langkahnya yang lambat dan berubah-ubah. Bayangannya yang berkedip-kedip dan terputus-putus. Itu mengangkat kepalanya yang sombong. Masing-masing poin melambangkan martabat sekte kemuliaan. Lebih tua, Lin Fan berkata saat dia tiba di samping Uya. Ya, sapa senior Liang di sini, senior Liang adalah teman lama Anda. Lin Fan menundukkan kepalanya sedikit. Tapi karena awalnya dia menariknya sejauh ini, dia masih harus menurunkan pandangannya ke bawah sebelum dia bisa melihat sehelai rambut pun di kepala Liang Yichu. Lin Fan tidak mendengus seperti Xin Feng. Baginya, hal itu akan mengurangi kemampuannya untuk menunjukkan gaya uniknya sebagai pribadi. Mengendus. Hidung Lin Fan bergetar saat dia mengendus 2 kali. Itu sudah cukup sebagai salam. Wuya memandang Lin Fan. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukai pria di hadapannya ini. Dia kemudian melanjutkan dengan nada meminta maaf, saya minta maaf, saudara Liang. Temperamennya tetap seperti itu tidak peduli seberapa keras saya berusaha mengubahnya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Liang Yichu memandang Wuya, lalu memicingkan mata ke arah Lin Fan, agak tidak senang. Murid ini benar-benar sombong. Xin Feng juga mengerutkan kening dan menatap Lin Fan, tidak senang juga. Tidak kusangka orang ini lebih sombong darinya. Kecuali, apakah orang ini bahkan lebih kuat darinya? Para murid sekte Jiu Xiao menatap Lin Fan dengan kesal juga. Betapa kurang ajarnya orang ini. Menghadapi mereka semua hanya dengan 2 lubang hidungnya, tidaklah berlebihan. Semua orang memberikan perhatian ekstra untuk mengingat wajah pria ini dalam ingatan mereka. Selama perdebatan, mereka harus membiarkan dia memahami apa konsekuensi dari bersikap terlalu kurang ajar. Haha, saudara Wuya, sungguh sesuatu yang luar biasa bukan, muridmu ini. Tapi basis budidayanya tampaknya. Liang Yichu tertawa sambil menatap murid ini. Dia tidak bisa merasakan aliran energi sejati apapun di dalam tubuhnya, dia juga tidak bisa mengetahui apa basis budidayanya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan murid ini untuk menyembunyikan basis kultivasinya dari matanya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa orang ini tidak memiliki basis budidaya sama sekali. Bagaimana mungkin Wuya tidak mengerti maksud si gendut ini? Namun terkadang, Wuya juga bertanya-tanya. Ada apa dengan Lin Fan? Tidak ada sedikit pun energi yang keluar darinya. Bahkan Grandmaster sendiri tidak dapat mengetahui apa basis budidaya pria ini. Dia memang sangat aneh. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, Penatua Liang. Apa tujuan kita melatih basis kultivasi kita? Lin Fan berkata dengan lembut, mengacu pada dirinya sendiri. Muridmu sungguh menarik, saudara Wuya, hingga berpikir bahwa dia sedang mengujiku. Tapi cukup adil. Di hadapan begitu banyak anak muda, izinkan aku berbagi pengetahuan sebagai senior. Tujuan kita melatih basis kultivasi kita. Tentu saja, agar kita dapat melampaui segala sesuatu di hadapan kita, dan menaklukkan segala sesuatu antara langit dan bumi. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai kebebasan abadi sebagai manusia, kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, Wajah Liang Yichu tersenyum penuh percaya diri pada setiap kata yang diucapkannya. Dia harus memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak muda ini tentang mengapa mereka harus bekerja keras untuk membangun basis kultivasi mereka. Bagaimana? Liang Yichu tertawa dan bertanya. Mendengarkan penjelasan tetua mereka, semua murid sekte Jiu Xiao mengangguk setuju, tersiram dalam kebijaksanaan tetua mereka. Bahkan beberapa murid sekte kemuliaan juga menganggukkan kepala. Apa yang dia katakan masuk akal, untuk melampaui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Tetapi pada saat itu, Lin Fan menatap lurus ke arah pria di depannya. Aura dominasi memancar darinya saat dia berbicara dengan suara yang dalam dan rendah, kamu salah. Itu bukanlah tujuan kami memultivasi diri sendiri. Saat kata-kata Lin Fan keluar dari mulutnya, terjadi kemarahan di antara kerumunan. Setiap murid sekte Jiu Xiao menggenggam tangan mereka erat-erat. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu sombong? Brengsek, persetan. Bab 172, berani menerima batu bata dari saya. Melampaui segalanya. Taklukkan segalanya dengan bebas, kebebasan abadi. Siapa yang dapat dengan mudah mengklaim keabadian sebagai keabadian atau kebebasan sebagai kebebasan? Dalam sejarah besar sekte kemuliaan selama puluhan ribu tahun, kita memiliki banyak sekali leluhur di atas kita.
Yang mana di antara mereka bisa mengklaim kebebasan abadi? Penatua Liang, bisakah Anda mengklaim hidup selamanya? Jika demikian, lalu mengapa kita mengultivasi diri kita sendiri? Tentu saja, itu untuk melampaui batas tubuh kita. Agar bisa membalas rasa terima kasih dan membalas dendam pada diri kita sendiri jika diperlukan, untuk melindungi siapapun yang kita sayangi. Kebebasanmu hilang saat kamu memasuki sebuah sekte. Namun, tidak peduli apakah kamu seorang jenius atau murid pelayan, kamu tetap menjadi bagian sekte. Jika sekte itu kuat, Anda kuat. Jika sekte itu mati, Anda mati. Sebagai anggota sekte, Anda kemudian harus menggunakan upaya hidup Anda untuk memuliakan sekte tersebut. Kebebasan macam apa yang Anda bicarakan tentang itu? Lin Fan hanya merokok sekeras yang dia bisa. Tidak masalah jika ada yang mengerti sepatah kata pun. Hal yang paling penting adalah membuat pihak lain kehilangan kata-kata. Tentu saja, Lin Fan setuju dengan apa yang dia katakan tentang keabadian dan kebebasan apapun. Jika seseorang tidak mencari hal-hal itu ketika berkultivasi, apalagi yang akan mereka cari? Tapi karena lelaki tua ini begitu sombong, dia tentu saja harus tidak setuju demi tidak setuju. Meskipun ini mungkin membuat orang tua itu kesal, Lin Fan tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Sekte Kemuliaan, bukan Sekte Jiu Xiao. Lagi pula, lelaki tua itu tidak bisa mempersulitnya. Bravo, pidato Master Junior Lin adalah yang terbaik. Itu benar, Master Muda Lin. Ini untuk melindungi orang-orang dan hal-hal yang kita sayangi. Karena basis kultivasiku tidak setinggi itu, bagaimana aku bisa mencapai kebebasan abadi? Meskipun murid-murid Sekte Kemuliaan berada di pihak Master Muda Lin sejak awal, kata-katanya masih memberi mereka dorongan moral yang besar di dalam hati mereka. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa murid yang memiliki potensi rendah dan tidak pernah dapat meningkatkan basis kultivasi mereka bahkan setelah bekerja keras dengan tekun, kebebasan abadi hanyalah mimpi bodoh. Namun melalui kata-kata Lin Fan, mereka sekarang memiliki tujuan baru dalam hidup, memuliakan sekte tersebut. Tentu saja, sebagai murid, satu-satunya cara sekte ini bisa menjadi besar adalah melalui upaya dan dedikasi mereka dalam membangunnya. Liang Yichu juga tercengang dengan ucapan Lin Fan. Kehilangan kata-kata setelah bantahan junior ini. Terutama apa yang dia katakan tentang, bisakah Anda mengklaim hidup selamanya, dia tidak dapat menemukan cara untuk menjawabnya. Sepanjang sejarah panjang Sekte Jiu Xiao dan nenek moyangnya, siapa di antara mereka yang mengaku mampu melakukan hal itu? Benar-benar tidak ada. Bisakah dia melakukan hal yang sama? Untuk mendapatkan kebebasan abadi? Tentu saja dia tidak bisa. Itu adalah mimpi bodoh. Bahkan jika dia ingin mendapatkan kembali wajahnya, dia tidak bisa mengklaim kebebasan abadi. Manusia biasa akan berpikir bahwa bisa berkultivasi adalah hal yang baik. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah jurang yang tak berujung. Tidak ada yang sesederhana yang mereka harapkan. Lin Fan melanjutkan sambil menggelengkan kepalanya seperti jiwa tua. Tindakan ini meledak menembus langit pada saat ini. Bahkan Wuya memandang Lin Fan dengan heran. Tak kusangka orang ini bisa menyampaikan pidato dengan kualitas seperti itu. Selain itu, logikanya juga masuk akal. Saat itu, aura pedang yang tajam dan ganas meletus di udara. Fing. Sebuah pedang panjang muncul dari udara tipis dan ujung bercahayanya tampak menembus udara tipis. Udara yang dilewatinya bergetar, seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Nilai makhluk ditentukan oleh surga, seperti yang kuat melahap yang lemah. Hanya yang lemah yang terus-menerus mencari alasan untuk melarikan diri dari segalanya. Yang kuat tetap teguh dalam hati mereka. Oleh karena itu, kebebasan abadi adalah keadaan tertinggi yang bisa diharapkan oleh seseorang mencapainya. Untuk menjalani hidup tanpa penyesalan, bahkan jika seseorang gagal, setidaknya mereka akan hidup sesuai dengan hati nurani mereka. Apakah kamu berani menerima pedang dariku? Pedang itu berhenti di tangan Xin Feng saat dia mengarahkannya ke Lin Fan. Apakah kamu berani menerima pedang dariku? Xin Feng bertanya dengan dingin. Dia benar-benar marah dalam hatinya. Bukan saja pria ini lebih sombong darinya, dia bahkan menyebabkan tetua Liang terdiam di depan begitu banyak orang. Sebagai seorang jenius dari Sekte Jiu Xiao,
dia memiliki kewajiban untuk memenangkan kembali sebagian wajah sekte tersebut. Dia akan menggunakan SWOT will terkuatnya untuk membuat pria ini memahami perbedaan tingkat kekuatan. Dia akan dibuat sadar bahwa betapapun masuk akalnya logikanya, dia akan tetap membungkuk dan berlutut di hadapan kekuasaan absolut. Liang Yichu sebenarnya merasa sombong di dalam hatinya, tapi tidak ada satupun yang terlihat di wajahnya yang tanpa ekspresi saat dia berkomentar, "Murid terkasih, bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu? Jika kamu membuat murid-murid sekte kemuliaan ini terkejut, maka kamu akan menjadi melakukan kesalahan besar." Xin Feng tidak goyah dari kata-kata mentornya karena tatapannya masih terpaku pada Lin Fan. Setelah mengikuti Penatua Liang selama puluhan tahun, dia sudah mengetahui makna tersembunyi di balik kata-katanya. Saat berada di tempat terbuka, dia meminta Xin Feng untuk menyimpan pedangnya. Arti sebenarnya lebih dekat dengan ini, lepaskan. Tunjukkan pada mereka kekuatanmu yang sebenarnya. Beberapa murid sekte kemuliaan dengan basis kultivasi yang lebih rendah pucat, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat di bawah aura Xin Feng yang represif ini. Seolah-olah patung Buddha raksasa sedang menghancurkan jiwa mereka. Terlebih lagi, pisau bermata silet itu sepertinya mengoyak hati mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat ketakutan. Di sisi lain, murid-murid sekte Jiu Xiao menyeringai. Sekarang kakak senior sangat marah, sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka perbedaan nyata dalam kekuatan mereka. Sebelum mereka tiba, Penatua Liang telah lama mengatur segalanya untuk mereka. Si jenius 3 tahun yang lalu, Mi Qiongqi, telah dipenjara karena membunuh salah satu dari mereka, dan sekte kemuliaan tidak lagi memiliki dukungan kuat dari mereka sendiri. Meskipun Zhong Hentian bisa dianggap kuat, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Xin Feng. Xin Feng terus memperluas kehendak pedangnya hingga mencakup seluruh area di sekitarnya, memaksakannya pada setiap murid yang hadir. Pedang ini kelihatannya luar biasa. Ada apa? Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan melangkah maju saat matanya yang tenang perlahan mengamati Xin Feng yang berkilauan. Pedang tetaplah pedang, jawab Xin Feng dengan dingin ketika dua pedang muncul di dalam pupil matanya, memancarkan aura kuatnya sendiri. Tidak ada salahnya menerima pedangmu. Berikan padaku. Aura Lin Fan meledak dengan dominasi, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggunya. Xin Feng mendengus dingin saat pedang itu lepas dari tangannya dan terbang menuju tangan Lin Fan. Pedang hanya memiliki satu tuan seumur hidup. Jagalah tanganmu. Xin Feng menatap Lin Fan lekat-lekat. Pedang itu dipenuhi dengan aura pedang yang tak tertandingi. Di tangan orang lain selain tuannya, pengguna pedang tersebut akan menderita siksaan mental yang luar biasa akibat aura pedang yang dipancarkannya. Namun meski begitu, Xin Feng tidak peduli. Dia hanya harus menunjukkan rasa sakit pada Lin Fan. Lin Fan memegang pedangnya dan tersenyum. Ding! Poin pengalaman tubuh iblis abadi +1. Setelah menyentuh pedangnya, Lin Fan bisa merasakan pedang yang kuat akan melonjak ke seluruh tubuhnya. Namun sayang, itu tidak ada gunanya bagi orang seperti dia. Melihat seseorang selain kakak senior Xin Feng yang memegang pedangnya, semua murid sekte Jiu Xiao benar-benar tercengang. Senyuman di wajah Penatua Liang berangsur-angsur menghilang. Ada yang salah dengan murid sekte kemuliaan ini. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang yang dipenuhi dengan kehendak pedang muridnya sendiri setelah bertahun-tahun bersama dengannya? Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengalami efek buruk sama sekali. Ada yang tidak beres. Saat itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Lin Fan mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke dadanya. Dentang, suara logam pecah terdengar, membungkam seluruh kerumunan. Saat pedang Xin Feng menyentuh tubuh Lin Fan, pedang itu hancur berkeping-keping, dan hanya gagangnya yang jatuh ke lantai. Ini, semua orang menganga. Bahkan Wuya dan Liang Yichu agak tercengang. Apakah kamu berani menerima batu bata dariku? Lin Fan menarik tangan kanannya sambil memegang batu bata merah mengkilat. Batu bata itu tampak sangat biasa, tanpa sesuatu yang istimewa. Tapi batu bata biasa ditambah dengan aura mengesankan Lin Fan sudah cukup untuk memberikan perasaan represif kepada semua orang. Bab 173, apakah kita terlalu banyak berpikir? Wajah angkuh Xin Feng masih belum pulih dari keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Pedangnya hilang, begitu saja. Itu adalah pedang yang dengan susah payah dia masukkan ke dalam semua aura pedangnya. Bagaimana?
bagaimana ini bisa terjadi? Sementara Xin Feng terbakar di dalam, dia tahu dia harus menanggungnya. Dia tidak bisa menunjukkannya. Jika ya, kemana perginya wajah Sekte Jiu Xiao? Jantungnya sedang mengalami gejolak. Tapi dia harus bertahan. Dia harus melakukannya. Dia harus, bukan, membiarkan dia keluar. Tidak. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia harus menelannya. Dia harus memberitahu pihak lain bahwa dia bisa melakukannya dengan atau tanpa pedang ini. Xin Feng tersenyum, menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Hilangnya aura kehendak pedang Xin Feng membangunkan semua murid Sekte Kemuliaan. Tapi melihat pemandangan di depan mereka, mereka kembali kesurupan. Semua orang kemudian mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Junior Master Lin terlalu kuat. Hanya dengan melihat pedang itu saja sudah cukup untuk merasakan kekuatannya yang luar biasa. Tak disangka Master Muda Lin bisa menghancurkannya hanya dengan satu sentuhan. Sungguh hebat. Jadi, inilah kemampuan murid-murid Sekte Jiu Xiao. Bahkan mainan mereka dirusak oleh Master Junior Lin. Perasaan yang luar biasa. Ketika dia mengeluarkan pedang yang tampak menakutkan itu, kupikir kita sudah hampir tamat. Tapi ketika Master Junior Lin menamparnya begitu saja, aku tahu aku terlalu banyak berpikir hahaha. Lihatlah wajah pucat para murid Sekte Jiu Xiao itu. Apakah kamu berani menerima batu bata dariku? Ini adalah ketiga kalinya Lin Fan mengulanginya. Di bawah terik matahari, batu bata merah itu semakin bersinar merah terang. Langit berubah, dan angin berhenti bertiup. Waktu berhenti ketika Lin Fan berdiri di sana, menatap Xin Feng lekat-lekat. Anak kecil ini mencoba membuat lelucon seperti itu. Lin Fan tidak tahan sama sekali. Seseorang mungkin merasa takut. Seseorang bisa gemetar ketakutan dan lari. Semua ini adalah hal-hal yang dapat ditanggung dan diabaikan oleh Lin Fan dengan jentikan jubahnya. Tapi untuk bertindak kuat di depan yang mulia. Tidak mungkin, temanku. Tidak ada kesempatan. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu bahwa sepanjang hidup Lin Fan, hanya ada satu tipe orang yang paling dia benci, orang yang bertindak kuat. Xin Feng memandang Lin Fan dengan jantung berdebar kencang, agak tercekik di dalam. Dia benci perasaan ini. Pria di hadapannya adalah seorang jenius dari Sekte Kemuliaan. Bagaimana dia bisa kalah dari orang seperti Lin Fan? Dia melihat batu bata di tangan Lin Fan. Itu hanya batu bata yang tampak biasa tanpa jejak energi sejati. Itu bukanlah senjata ringan, juga bukan senjata legendaris. Kecuali, sebuah pemikiran melintas di kepala Xin Feng. Pria sebelum dia ini tidak berniat melakukan apapun padanya. Yang dia ingin lakukan hanyalah memberikan tumpuan bagi Sekte Jiu Xiao untuk mundur dengan menggunakan batu bata biasa. Apa yang akan terjadi jika dia menamparkan dirinya sendiri dengan batu bata? Seseorang tidak perlu berpikir banyak untuk mengetahui bahwa pedang itu secara alami akan hancur sama seperti pedangnya hancur ketika Lin Fan mengayunkannya ke dadanya. Dan begitu saja, semuanya akan berakhir dengan damai, kedua belah pihak bahkan ketika semua orang akan kembali dengan gembira untuk mempersiapkan perdebatan. Haha, Xin Feng tertawa ketika dia akhirnya memahami semuanya. Sepertinya pria ini cukup murah hati memberi mereka tumpuan untuk menyelamatkan mukanya. Untuk mempertahankan wajah Sekte Jiu Xiao, apa itu tamparan dengan batu bata? Wuya dan Liang Yichu saling pandang. Mereka juga memiliki kesimpulan yang sama dengan Xin Feng. Meskipun Wuya dan Liang Yichu suka bertengkar satu sama lain, ikatan mereka satu sama lain masih kokoh dan sudah terjalin sejak lama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sementara kedua belah pihak sama-sama melontarkan komentar sinis, akan lebih baik jika semuanya diakhiri dengan baik. Wuya memandang Lin Fan dan mau tak mau menganggukkan kepalanya tanda setuju juga. Sungguh orang yang menarik. Tak hanya itu, ia juga tahu bagaimana menjaga tali persahabatan. Seorang pria yang tahu bagaimana menghargai hubungan, ini adalah tipe karakter yang disukai Wuya dalam diri murid-muridnya, bahkan jika pria ini tidak secara langsung berada di bawah Sekte Kemuliaan, tetapi Grandmaster ke-6 dari Sekte Setan Suci. Namun demikian, Sekte Setan Suci adalah bagian dari Sekte Kemuliaan. Jika orang ini terlatih dengan baik dan pada akhirnya bisa mengambil alih jabatan Grandmaster suatu hari nanti, itu juga merupakan hal yang bagus. Wuya tidak mengatakan apapun. Dia sedang menunggu pertunjukan batu bata selesai.
Namun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjaga pria ini dengan baik mulai sekarang. Mungkin dia bahkan harus merekomendasikannya kepada Grandmaster. Meskipun seorang murid yang berbakat sangat penting bagi sebuah sekte, untuk memiliki seorang murid yang terampil dan bijaksana, hal itu bahkan lebih jarang ditemukan. Seorang Grandmaster tidak hanya harus memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga harus memiliki hati yang ramah dan murah hati. Saudara Yichu, karena muridku telah menerima pedang itu. Mari kita lakukan dan biarkan ini selesai, kata Wuya. Liang Yichu melihat ekspresi Wuya dan tersenyum hangat serta dia mengacungkan jempol, menunjukkan bahwa itu adalah keberuntungan sekte kemuliaan untuk dapat memiliki murid yang bijaksana dan cakap. Murid, terimalah batu batanya. Liang Yichu tertawa. Ya, Xin Feng tidak ragu atau takut sama sekali. Lagi pula, apa artinya menerima batu bata? Lagi pula itu sama seperti batu bata lainnya. Pada titik ini, Xin Feng juga merasakan penghargaan terhadap Lin Fan sebagai seorang pria. Tidak hanya kepribadian mereka yang sama, namun pemikiran dan tindakan mereka dalam keadaan sulit juga serupa. Setelah ini selesai, Xin Feng tidak akan keberatan menjadikan pria ini sebagai teman pertama dalam hidupnya. Xin Feng mengamati Lin Fan. Mata angkuh dari wajah Lin Fan terukir jauh di dalam hatinya. Sobat, aku berteman denganmu seumur hidup. Ayo, Xin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dengan sedikit gemetar, dia mendorong ke depan, seolah memberi Lin Fan waktu yang lebih mudah. Lin Fan terkekeh dingin di dalam hatinya. Melihat batu bata 95 di tangannya, dia berbesar hati karena batu bata itu akhirnya mendapat tempatnya di medan perang sekali lagi. Bagus. Jangan takut, itu tidak akan membahayakanmu, kata Lin Fan. Xin Feng menunduk sambil menyeringai. Tentu saja tidak akan ada salahnya. Dia adalah seorang jenius dari sekte Jiu Xiao. Bagaimana dia bisa terluka hanya dengan batu bata belaka? Jangan khawatir, sobat. Tindakan bijaksana Anda, saya sudah melihatnya. Terima kasih kawan. Tangan Lin Fan sedikit gemetar, seolah-olah dia hampir tidak memiliki kekuatan apapun. Para murid di sekitarnya yang sedang menonton juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun detik berikutnya, semua orang langsung mengerti. Bam! Sentuhan ringan. Lin Fan berbalik. Tanpa menoleh ke belakang, dia menyimpan batu bata itu di dalam gudangnya. Sungguh mengecewakan. Bahkan tidak layak menerima satu pukulan pun. Lin Fan mengangkat kepalanya ke udara dan menghela nafas. Dia meletakkan jarinya di dahi Xin Feng. Celepuk. Sesuatu yang sulit dipercaya terjadi. Tubuh Xin Feng langsung jatuh ke tanah. Udara hening. Tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Lin Fan memandang penatua senior Wuya dan mengangguk. Berjalan menjauh, sebuah suara terdengar dari arahnya setelah beberapa saat, dan hanya itu yang mampu dilakukan oleh murid-murid sekte Jiu Xiao. Meskipun dia sudah lama menghilang, suara itu tetap ada, menggelegar di antara murid-murid kedua sekte seperti guntur. Wuya melihat ke belakang Lin Fan yang menghilang, lalu ke Xin Feng, yang terjatuh tak bernyawa di tanah. Dia benar-benar tercengang. Apakah kita terlalu banyak berpikir? Bab 174, Jalan Menuju Kebangkitan Sang Ergo. Tanpa melihat ke belakang sekalipun, Lin Fan terus melangkah maju. Begitu dia yakin dia sudah cukup jauh dari mereka, dia berhenti. Seketika, ekspresi seriusnya berubah menjadi kegembiraan. Memikirkan kembali apa yang terjadi, Lin Fan tidak bisa menahan tawa terus-menerus. Dari pintu masuk angkuh yang dia buat hingga bagaimana dia menghancurkan Xin Feng dengan spektakuler, terutama bagian di mana dia mematahkan pedang Xin Feng tanpa usaha benar-benar membawa suasana ke tingkat yang baru. Dan tepat pada klimaksnya, dia menjatuhkan Xin Feng dengan satu ketukan. Ya ampun, dia menjadi malu hanya mengingat kenangan ini. Hanya ada dua kata yang bisa menggambarkan ini, F. Cekia. Mengingat ekspresi tercengang senior Elder Wuya, dia pasti sangat terkesan dengan tindakan Lin Fan sehingga dia kehilangan kata-kata. Lin Fan bertanya-tanya seberapa besar Elder senior Wuya harus melompat kegirangan di dalam hatinya. Terutama pada saat kritis seperti itu, Lin Fan berhasil menyelamatkan wajah sekte kemuliaan dalam satu gerakan. Dia pasti mendapat hadiah besar ketika dia kembali. Tapi Lin Fan juga bertanya-tanya mengapa tidak ada sorak-sorai kegembiraan. Apakah mereka masih sok? Tapi oh baiklah, biarlah.
Betapapun bahagianya seseorang, dia melompat setiap langkahnya kembali ke puncak tanpa nama. Pintu masuk Sekte Kemuliaan. Wuya memandang Liang Yichu tanpa daya dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, seolah-olah dia menyesal karena Sekte Jiu Xiao harus melalui ini. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Perut gemuk Liang Yichu sedikit bergetar. Dia tampak agak tersesat, agak terkejut. Setiap murid Sekte Jiu Xiao tutup mulut. Mereka benar-benar tidak percaya. Kakak senior Xin, dia kalah, begitu saja. Di manakah dominasi yang dijanjikan? Di manakah kemenangan yang dijanjikan? Ketika murid-murid Sekte Jiu Xiao bertukar pandang dengan murid-murid Sekte Kemuliaan, semua mata mereka juga agak malu. Mereka sudah menebak awalnya dengan benar. Namun mereka tidak mengharapkan hasil ini. Wow, saat itu, murid-murid Sekte Kemuliaan bersorak-sorai. Junior Master Lin terlalu kuat. Tingkat kekuatannya sungguh luar biasa. Hanya dengan ketukan sederhana pada batu bata, murid yang disebut jenius itu langsung jatuh ke tanah. Jika mereka mengidolakan Master Muda Lin karena keterampilan budidaya pilnya, mereka sekarang juga memujanya karena kekuatannya. Tak satu pun dari mereka merasakan satu pun jejak energi sejati di dalam batu bata itu. Artinya, itu hanyalah batu bata biasa lainnya. Dalam benak mereka, hanya ada satu kemungkinan. Junior Master Lin khawatir dia akan melukai lawannya dengan senjata lain. Karena itu, dia terpaksa menggunakan batu bata. Namun betapa hebatnya itu. Hanya satu batu bata saja sudah cukup untuk melumpuhkan pihak lain. Memang benar dia pria yang luar biasa. 1 menit kemudian, Xin Feng bangun. Dia tersesat. Apa yang sudah terjadi? Melihat sekelilingnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menutup matanya erat-erat, dia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ekspresi bingung itu berubah menjadi kemarahan. Dia tidak pernah menyangka dirinya akan kalah. Dan tidak disangka dia menyebabkan Sekte Jiu Xiao kehilangan muka. Tuan, Xin Feng merasa malu. Dia telah mempermalukan sekte dan ajaran gurunya. Dia telah kalah pada momen penting ini. Liang Yichu sangat tertekan dalam hatinya. Melihat teman lamanya, seseorang yang telah dikenalnya selama ratusan tahun lebih, akankah surga tidak pernah memberinya kesempatan untuk mengungguli teman lamanya ini? Saudara Yichu, rekan-rekan jenius, Sekte Kemuliaan telah menyiapkan pesta besar untuk menyambut kedatanganmu yang agung. Silakan ikuti aku. Wuya tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan untuk meredakan situasi canggung ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan sepenuhnya. Ah, kakak Wuya, bravo, bravo. Liang Yichu berdiri di depan Wuya, berkomentar dengan sedih. Saudara Yichu, kamu juga tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya pada Sekte Kemuliaan. Lagi pula, kamulah yang memulainya. Liang Yichu memandang Wuya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Wuya melupakannya. Dia tidak lagi ingin mengatakan apapun. Lin Fan, yang sedang mendekati puncak tanpa nama, akhirnya mendengar keributan yang datang dari kejauhan di belakangnya. Dia menyeringai sekali lagi. Meskipun sorakan ini mungkin datang agak terlambat, itu tetap merupakan serangkaian pengakuan. Menguasai. Kai Ziqiao, yang memegang kantong kecilnya, melompat-lompat di sekitar Lin Fan. Lin Fan membelai kepala murid tercintanya. Rasa sakit karena perpisahan adalah hal yang paling dilupakan oleh anak-anak kecil. Lagi pula, mereka tidak sesentimental orang dewasa. Tuan, apakah hewan peliharaan saya sudah siap? Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Setelah menyatu dengan esensi darah leluhurnya, anak singa salju telah menyerap seluruhnya ke dalam tubuhnya. Bagaimana pertumbuhannya mulai sekarang sepenuhnya bergantung pada surga. Lin Fan mengambil kembali anaknya. Ia sudah bisa membuka matanya saat ia tergeletak di telapak tangan Lin Fan, meratap dengan lembut. Saat anak itu keluar, perhatian Kai Ziqiao langsung menarik perhatiannya. Tuan, lucu sekali. Bolehkah saya memeluknya? Tolong. Kai Ziqiao menarik lengan baju Lin Fan dengan gembira. Ya, guru akan memberimu panduan penjinakan binatang buas. Jika ada sesuatu yang tidak kamu ketahui di masa depan, datang dan tanyakan padaku. Lin Fan tidak berani memberikan keterampilan mental atau keterampilan bela diri apapun kepada Kai Ziqiao.
Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Jika dia menyampaikan hal seperti itu padanya, dia mungkin akan berada di pihak yang salah karena penasaran. Oleh karena itu, Lin Fan memutuskan untuk mengambil langkah demi langkah. Ketika dia tumbuh dewasa dan lebih bijaksana, dia akan memberikannya satu persatu. Saat Lin Fan sedang memberikan panduan penjinakan binatang kepadanya, dia bertanya, di mana kakak seniormu? Dengan ekspresi sedikit terkejut, dia menjawab, di sana. Melihat kemana dia menunjuk, Lin Fan mengerutkan kening. Bukankah itu tebingnya? Untuk apa dia berada di sana? Mungkinkah dia sedang memikirkan tentang hidupnya yang tidak berharga? Setelah selesai dengan Kai Ziqiao, Lin Fan segera menuju ke tebing. Dia harus melihat apa yang sedang dilakukan Sang Ergo. Di tebing Nameles Peak, pemandangannya sangat indah. Dengan awan putih di sekelilingnya, rasanya seperti surga di bumi. Dua sosok berdiri diam di sana. Yu, Lan, aku sungguh menyukaimu. Wajah Sang Ergo memerah saat dia tergagap dengan seluruh keberaniannya. Lin Fan, yang sedang berjalan mendekat, terhenti. Hatinya yang tenang itu tiba-tiba mengalami gejolak di sekujur tubuhnya. Lin Fan tidak percaya bahwa Sang Ergo berani mengaku kepada seseorang. Ini adalah berita yang menggemparkan. Saat itu, suara lembut wanita terdengar. Saudara Zhang, kamu orang yang hebat. Kelembutanmu selalu ada di hatiku. Andai saja kita sudah saling mengenal lebih awal. Yulan, belum terlambat kita saling mengenal sekarang. Mendengar pujian Yulan pada dirinya sendiri, Zhang Ergo menjadi bingung. Dia berharap sekarang karena dia memujinya. Dengan kedok tembus pandangnya, Lin Fan berdiri di dekatnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ergo, kenapa kamu begitu bodoh? Tidak bisakah kamu mengerti maksudnya? Lin Fan dapat dengan mudah memahami maksud di balik kata-katanya, Ergo, aku benar-benar tidak ingin bersamamu. Kelembutan saja tidak cukup. Basis budidaya Anda terlalu rendah. Anda seharusnya menyadarinya sendiri lebih awal. Saudara Zhang, saya harus kembali. Jika tidak, kakak senior akan memarahi saya dengan baik. Yulan berkata dengan lembut. Tanpa mempedulikan permintaan Zhang Ergo untuk tetap tinggal, dia pergi dengan kejam. Dan begitu saja, tempat itu menjadi sunyi senyap. Zhang Ergo berdiri sendirian di tebing. Dari manik matanya, butiran air mata menetes. Melihat keadaan Zhang Ergo yang terpuruk, bahkan Lin Fan pun merasa agak patah hati. Seorang master seperti seorang ayah. Bagaimana dia bisa membiarkan muridnya sendiri kehilangan muka seperti ini? Pada saat itu, Lin Fan membuat rencana baru. Jalan menuju kebangkitan Sang Ergo. Bab 175, Cara menjadi tuan rumah yang baik. Lin Fan kembali diam-diam. Rencana perawatan Sang Ergo perlahan mulai terbentuk dalam pikirannya. Adapun secara spesifik, dia perlu waktu untuk membahasnya secara menyeluruh. Bagaimanapun juga, Zhang Ergo telah menerima pukulan besar dalam hidupnya, dan akan menjadi penyendiri selama beberapa waktu. Sore harinya, sebelum matahari terbenam, sekelompok tamu tak diundang tiba di puncak tanpa nama. Lin Fan, sekte ini tidak punya tempat lain untuk menampung mereka. Oleh karena itu, aku menawari mereka tempat tinggal di rumahmu. Penatua senior Wuya datang dan menjelaskan semuanya secara pribadi. Tidak masalah. Sama-sama. Setelah mendengar permintaan penatua senior Wuya, Lin Fan sangat senang. Dia adalah tuan rumah yang luar biasa. Tentu saja, dia akan menyambut teman-teman asing ini dengan tangan terbuka. Yakinlah bahwa saya akan merawat mereka dengan sebaik-baiknya, tetua. Lin Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian menoleh ke kelompok murid sekte Jiu Xiao dan tersenyum lebar sebagaimana seharusnya seorang tuan rumah yang baik hati. Kamu juga tidak perlu melakukan itu. Perdebatan akan dilakukan besok. Mereka hanya akan berada di sini selama 1 malam. Wuya mengangguk dan tersenyum. Meskipun apa yang terjadi pada siang hari telah menyebabkan sekte Jiu Xiao kehilangan muka, Wuya percaya bahwa Lin Fan tidak bersungguh-sungguh. Tentu, masih tidak ada masalah. Lagi pula, di sekitar sini, di puncak tanpa nama, suasananya sepi. Segalanya akan menjadi semarak jika ada orang-orang ini. Lin Fan kemudian memanggil Zhang Ergo, cepat siapkan tempatnya. Ingat, bawakan semua barang terbaik yang kita punya untuk para tamu.
Meskipun Zhang Ergou mendapat pukulan berat, dia menyembunyikannya dengan baik sambil melangkah maju dengan senyuman di wajahnya. Di sini. Kakak senior, tolong ikuti aku. Meskipun wajah Zhang Ergou agak menyedihkan, ekspresinya yang gembira dan ramah masih memberikan perasaan yang baik kepada para tamu. Xin Feng memandang Lin Fan dengan kepahitan di wajahnya. Dia sekali lagi teringat akan apa yang terjadi hari ini. Meskipun pestanya mewah, bagi Xin Feng rasanya tidak ada apa-apanya. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya hanyalah kejadian hari itu. Sekarang dia berada di puncak tanpa nama dan melihat pria ini lagi, dia tentu saja tidak senang. Saudara Yichu, mohon tinggal di sini sementara waktu malam ini. Penatua senior Wuya tertawa. Baiklah, sepertinya ini tempat yang cukup bagus juga. Aku akan membiarkan murid-muridku beristirahat dengan baik agar mereka bisa tampil bagus besok. Liang Yichu sudah lama melupakan kejadian sebelumnya. Meskipun Sekte Jiu Xiao telah kehilangan muka sebelumnya, hasil dari pertarungan besok akan menentukan kebenarannya. Bisa mendapatkan kembali mukanya juga merupakan sesuatu yang mulia. Penatua senior Wuya, serahkan tempat ini padaku. Aku akan menunjukkan kepada orang-orang ini cara luar biasa dari sekelompok sekte kemuliaan yang baik. Ini pasti akan meninggalkan kenangan abadi. Lin Fan menepuk dadanya sendiri. Penatua senior Wuya mengangguk setuju. Bagi sekte tersebut, memiliki murid seperti Lin Fan merupakan sebuah keberuntungan besar bagi sekte kemuliaan. Kalau begitu, selamat beristirahat, saudara Yichu. Wuya mengucapkan selamat tinggal pada Liang Yichu saat dia pergi. Saat penatua senior Wuya pergi, wajah keyakinan tulus Lin Fan berubah seketika saat dia mulai tertawa jahat. Dari semua tempat yang bisa didatangi orang-orang ini, mereka berakhir di puncak tanpa nama. Tentu saja, Lin Fan harus menjadi tuan rumah mereka dengan baik. Kalau tidak, dia akan mengecewakan kehormatan Namelespik. Karena perdebatannya besok, sebagai anggota sekte kemuliaan, dia harus melakukan bagiannya agar rekan-rekan juniornya bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi, seperti yang diketahui semua orang, Lin Fan bukanlah orang yang tercela, tidak tahu malu, dan licik. Trik curang seperti itu tentu saja meresahkannya. Tuan, ada begitu banyak orang. Kai Ziqiao bertepuk tangan gembira saat melihat kerumunan orang di puncak tanpa nama yang tenang. Lin Fan tidak mengatakan apapun sambil membelai kepala murid kesayangannya. Matanya berbinar saat dia melihat ke arah kerumunan. Senja. Para murid sekte Jiu Xiao berkumpul di aula saat Liang Yichu sedang mendiskusikan acara besok. Untuk pertarungan besok, kalian semua harus menunjukkan kekuatan maksimalmu untuk mendapatkan hasil yang bagus. Liang Yichu sangat percaya diri. Lagi pula, para jenius yang hadir dalam perdebatan kali ini semuanya adalah para elit dari Sekte Jiu Xiao. Terutama muridnya sendiri, yang merupakan seorang jenius di antara para jenius. Meski kecelakaan sore itu tidak berjalan mulus, dia yakin itu hanya kecerobohannya saja. Untuk tahap besok, di mana kompetisi akan berlangsung adil, segalanya akan berbeda. Jangan khawatir, tetua. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin besok untuk mendapatkan penghargaan tertinggi. Para murid Sekte Jiu Xiao bergema bersama. Ya, bagus sekali. Kembalilah untuk memulihkan tenaga dan mengatur suasana hatimu. Kita akan melakukan yang bagus besok. Di dalam rumah Lin Fan, Zhang Ergou, Mi Qiongqi dan Feng Bujue duduk melingkar, dan berbisik-bisik. Tuan, apa yang harus kita lakukan malam ini? Zhang Ergou paham betul akan kemampuan gurunya. Bagi orang-orang ini untuk menikmati malam yang damai di Namelespik, itu mungkin hampir mustahil. Melihat rumah-rumah yang terang benderang di luar, Lin Fan tersenyum. Melambai agar mereka berkumpul lebih dekat, mereka berempat menundukkan kepala saat Lin Fan membisikkan rencananya. Pada akhirnya, mereka berempat saling memandang dan masing-masing tertawa jahat. Malam itu gelap, sangat gelap. Puncak tanpa nama sebagian besar sepi, kecuali sesekali kicauan burung. Rumah-rumah di sebelah barat adalah tempat tinggal para murid Sekte Jiu Xiao. Di antara rumah setiap murid ada beberapa rumah lainnya. Wang Yanglin adalah seorang jenius dari Sekte Jiu Xiao. Meskipun dia jelas tidak seberapa dibandingkan dengan Xin Feng, dia tetap tidak bisa dicemooh dalam hal basis budidaya atau potensi bawaan. Oleh karena itu,
dia secara alami siap untuk pertarungan jenius kali ini. Meskipun kakak senior Xin Feng kuat, Wang Yanglin juga sangat ingin berperang. Wang Yanglin duduk bersila di tempat tidurnya dalam kondisi kultivasi. Aliran energi keluar dari hidungnya saat dia menghembuskan napas, dan berputar di sekitar tubuhnya sebelum mencapai puncaknya di atas kepalanya lagi. Saat itu, beberapa suara terdengar dari luar. Waspada, Wang Yanglin melesat tegak sambil membuka matanya lebar-lebar. Kakak senior, apakah itu benar? Apakah kita benar-benar memiliki hantu di puncak tanpa nama? Bagaimana aku tahu? Tapi kamu setidaknya pernah mendengar tentang sejarah puncak tanpa nama, kan? Apa? Sejarah? Orang-orang yang berbicara terdengar sangat gugup. Puncak tanpa nama dulu disebut puncak makam dan menguburkan jenazah para murid yang meninggal demi sekte kemuliaan. Meskipun jenazah mereka telah dipindahkan, konon saat malam tiba, suhu cenderung turun saat hantu-hantu ini mulai berkeliaran di sana, mendarat. Tolong jangan menakutiku, kakak senior. Aku orang yang pemalu. Jangan khawatir, meskipun hantu-hantu ini muncul, mereka tidak akan menyakitimu atau aku. Bagaimanapun, kita adalah saudara muda mereka meskipun mereka berada di akhirat. Oh, benar. Meskipun suara-suara di luar berangsur-angsur hilang, suara-suara itu tetap terngiang-ngiang di telinga Wang Yanglin. Puncak makam, tempat pemakaman para murid yang telah meninggal. Ini, Wang Yanglin tidak bisa menahan perasaan merinding di leher dan lengannya. Saat mengamati sekelilingnya, suhunya terasa agak dingin. Mungkinkah memang ada hantu? Wang Yanglin berdiri dari tempat tidurnya sambil melihat sekeliling dengan waspada. Bab 176, Malam Ketegangan. Malam itu benar-benar gelap. Saat angin menderu-deru di luar, bayangan gelap sesekali muncul melalui jendela kertas. Hal ini tampak normal bagi Wang Yanglin di hari lain. Tapi setelah mendengar ucapannya tadi, dia sekarang agak gugup. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wang Yanglin meregangkan tubuhnya dan meyakinkan dirinya sendiri, bagaimana mungkin ada hal-hal seperti hantu di dunia ini. Selain itu, saudara-saudara muridku ada di mana-mana. Jika ada hantu yang muncul, mereka akan dipukul mundur ke akhirat dalam waktu singkat. Untuk menenangkan pikirannya, Wang Yanglin duduk kembali di tempat tidurnya dan kembali ke kondisi kultivasinya. Di luar sangat sunyi. Tiba-tiba, mata Wang Yanglin terbuka lebar. Dia merasakan kehadiran sesuatu di luar. Namun pembukaan matanya memberinya ketakutan yang luar biasa, ketika bayangan sesosok manusia berdiri tepat di luar jendela kertasnya bersinar menembus cahaya bulan. Siapa? Wang Yanglin bertanya dengan suara yang dalam dan hati-hati. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam dan diam. Nafas Wang Yanglin semakin berat, jantungnya berdebar semakin kencang dengan dadanya yang sesak. Sambil mengertakkan gigi, dia melesat menuju pintu dan mendorongnya hingga terbuka lebar. Dia bertekad untuk melihat siapa yang mencoba membodohinya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Bayangan di jendela kertasnya juga telah menghilang. Wang Yanglin menelan ludahnya saat dia kembali ke rumahnya untuk melihatnya. Namun sekali lagi, bayangan itu terlihat jelas dari dalam rumah. Faktanya, sekarang ia terlihat seperti bergerak dengan leher yang terpelintir. Siapa? Kali ini, Wang Yanglin berteriak. Ada apa, kakak senior? Seorang murid berseru, mendengar keributan itu. Tidak banyak. Wang Yanglin perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bertanya ke sekeliling, adik, apakah ada hal aneh yang terjadi di sekitarmu? Tidak, benarkah? Murid itu menggelengkan kepalanya, bingung. Dia datang ke depan Wang Yanglin untuk memeriksa semuanya. Bisakah kamu menjadi terlalu stres, kakak senior? Tidak, Wang Yanglin menghela napas lega. Mungkinkah dia terlalu stres? Namun pada saat itu, Wang Yanglin membeku. Di belakang kakak mudanya, ada sosok hantu. Berbalut serba putih, wajahnya ditutupi seluruhnya dengan rambut. Wang Yanglin tersandung mundur beberapa langkah. Saat dia berkedip lagi, sosok itu sudah hilang. Kakak senior, ada apa? Nafas Wang Yanglin bertambah berat, tidak ada apa-apa. Aku pasti salah melihat. Aku pasti terlalu tegang. Oh iya. Tenang saja, kakak senior. Selamat beristirahat. Ya, Kembali ke rumah, Wang Yanglin menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dari teko untuk menenangkan sarafnya.
Melihat ke bawah, dia menyadari bahwa apa yang dia tuangkan bukan lagi teh, tapi darah. Dia menjatuhkan teko-teh karena terkejut hingga pecah berkeping-keping. Sesuatu yang lain sedang terjadi. Di tempat tidurnya, kata-kata ditulis dengan warna merah darah, sungguh tragis kematian yang saya alami. Wang Yanglin tidak bisa berhenti mundur saat dia menatap semuanya dengan sangat terkejut. Melihat kata-kata berlumuran darah itu, Wang Yanglin gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lin Fan, yang berada dalam kondisi tembus pandang, menatap wajah Wang Yanglin yang tertegun dan terkekeh dalam diam. Sepertinya orang ini cukup takut. Sudah waktunya untuk beralih ke korban berikutnya. Dengan ketakutan ini, Wang Yanglin tetap terjaga sepanjang malam, menjaga dirinya tetap waspada. Malam ini juga sama-sama membuat beberapa murid sekte Jiu Xiao lainnya tidak bisa tidur. Hari berikutnya, perdebatan akan segera dimulai. Perdebatan itu akan diadakan di puncak Zongtian, tempat panggung terbesar sekte kemuliaan bertempat. Pengaturan di sekitar panggung didekorasi secara khusus oleh penatua senior puncak Zongtian, Lu Mingyang. Segalanya diatur sedemikian rupa sehingga para murid dapat menikmati perdebatan secara menyeluruh tanpa rasa takut akan masalah keamanan. Puncak Zongtian sangat ramai, ketika murid-murid sekte kemuliaan berkerumun dan berkumpul untuk mengamati pertarungan 3 tahun sekali ini. Mereka tidak hanya penuh harapan agar sekte kemuliaan bisa sukses, tapi mereka juga siap dibuat takjub dengan penampilan spektakuler kakak-kakak senior mereka. Saat itu, Lin Fan sedang berdiskusi dengan penatua senior Wuya. Dia tidak punya niat untuk bergabung dalam perdebatan, tetapi dipaksa naik panggung oleh penatua senior Wuya. Ah, Lin Fan, aku sudah memberitahu mereka kemarin bahwa kamu adalah seorang jenius di sekte ini. Mohon bersabar dan bersiaplah untuk bertanding. Bukankah itu hanya menunjukkan betapa kecilnya kepercayaan yang kamu miliki terhadap para jenius sekte kami, penatua Wuya? Pikiran itu muncul di kepala Lin Fan. Penatua senior Wuya mungkin tidak memiliki kandidat lain. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencari Lin Fan. Bagaimanapun, itu adalah kesalahan Lin Fan sendiri karena menjadi karakter yang mempesona. Wuya memandang Lin Fan, matanya sepertinya berkata, kamu tahu terlalu banyak. Kedatangan anggota sekte Jiu Xiao. Pengumuman telah dibuat. Penatua Liang Yichu muncul dengan murid-muridnya mengikuti di belakangnya. Tapi yang mengejutkan para murid sekte kemuliaan adalah kenyataan bahwa murid-murid itu tampak agak buruk dalam hal kehausan. Mereka tampak lesu hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah mereka tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir. Lihatlah murid-murid sekte Jiu Xiao itu. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka terlihat sangat lelah. Tidak tahu, tapi kelihatannya mereka bisa roboh kapan saja. Wang Yanglin ada di antara kerumunan, tapi dia tampak sangat lesu. Setelah apa yang terjadi tadi malam, dia tidak bisa tidur sedikitpun karena dia diliputi ketegangan. Dia bahkan tidak berani memejamkan mata, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan terjadi begitu dia melakukannya. Melihat Wang Yanglin, Lin Fan juga merasa tidak berdaya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dengan basis kultivasi setinggi itu bisa begitu penakut? Hantu, ya ampun, jika ada yang mendengarnya, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menuju ke area murid sekte dalam. Zong Hentian duduk di sana, mata terpejam penuh konsentrasi. Bagaimana kabarmu? Lin Fan menepuk pundaknya. Masih baik-baik saja, Tuan Muda. Zong Hentian juga agak gugup. Terutama melihat Xin Feng dengan aura angkuhnya, kelopak mata Zong Hentian sedikit bergerak. Semoga beruntung, Tuan Muda Lin. Seseorang berteriak dari belakang Zong Hentian. Itu adalah Ye Shaotian. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Guru muda, kami semua akan mendukungmu di sini. Para murid yang mereka kirimkan merasa jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun yang lalu. Berhati-hatilah. Meskipun Ye Shaotian dan gengnya adalah murid sekte luar, potensi dan kebijaksanaan budidaya mereka tidak jauh dari murid sekte dalam. Hanya saja mereka belum mencapai basis budidaya yang disyaratkan. Tapi itu hanya masalah waktu sebelum mereka melakukannya. Mungkin, beberapa dari mereka bahkan bisa mengikuti perdebatan 3 tahun kemudian. Bab 177, Jari untuk mematahkan semua keterampilan. Podium Puncak Zongtian.
Grandmaster Yan duduk tinggi di podium. Dia bertanya dengan lembut, Saudara Wuya, apakah Sekte Kemuliaan punya harapan kali ini? Jangan khawatir, kakak senior, aku menyuruh mereka menginap di puncak tanpa nama tadi malam. Penatua senior Wuya tersenyum. Ya, mendengarkan beritanya, Grandmaster Yan mengangguk puas juga. Biarkan Yang Mulia menyambut mereka secara pribadi untuk menunjukkan rasa hormat kami terhadap Sekte Jiu Xiao. Wuya mengikuti di belakang kakak seniornya. Perdebatan kali ini adalah sesuatu yang pasti harus dimenangkan oleh Sekte Kemuliaan. Meskipun kekuatan murid Sekte Kemuliaan kali ini lebih lemah dibandingkan dengan gelombang sebelumnya, kekuatan bukanlah satu-satunya yang diperlukan untuk sebuah kemenangan. Untuk menang, diperlukan strategi juga. Menanam orang-orang ini di puncak tanpa nama tadi malam, dengan ada orang seperti Lin Fan, akankah mereka lolos begitu saja? Hehe. Saudara Yichu, bagaimana istirahatmu tadi malam? Karena Grandmaster datang secara pribadi, Liang Yichu harus menjawab dengan sangat sopan. Terima kasih atas kekhawatiran Anda, Grandmaster Yan. Segalanya baik-baik saja tadi malam. Dia mengatakannya dari mulutnya, tapi hatinya dipenuhi keraguan melihat tatapan beberapa muridnya yang lusuh. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi tadi malam. Tapi semuanya baik-baik saja. Selama murid pribadinya bisa mendapatkan posisi pertama dalam perdebatan, tidak ada hal lain yang menjadi masalah. Lin Fan menunggu dengan sabar di antara murid sekte dalam untuk dimulainya perdebatan. Meskipun ini hanyalah sebuah perjanjian antar leluhur di masa lalu, sekarang ini sama saja dengan pertarungan antara kedua sekte. Dong, gong berbunyi keras. Wuya berdiri tinggi di atas podium dan berseru, pertandingan jenius yang ke-1000 akan dimulai secara resmi. Aturan perdebatan, 10 murid dari Sekte Kemuliaan, 10 dari Sekte Jiu Xiao, mereka akan menarik lawan mereka melalui undian. Tapi ingat, perdebatan itu adalah hal sekunder hanya untuk persahabatan. Hubungan kita adalah yang paling penting. Tidak seorang pun boleh mengambil nyawa orang lain. Pemenang akhir akan menjadi jenius terkuat yang diakui dari dua sekte. Mulailah menggambar. Tuan muda, ayo kita banyak menggambar. Zhong Hentian bangkit sambil berkata. Ya, di tengah-tengah ring perdebatan ada dua kotak tertutup, kemana murid masing-masing sekte menuju. Saat Lin Fan melangkah ke dalam ring, dia melambai kepada murid-murid Sekte Kemuliaan. Kemenangan menjadi Junior Master. Kemenangan menjadi Junior Master. Zhang Ergou memimpin sorak-sorai, mengibarkan bendera besar dan berteriak. Berdasarkan instruksi tuannya, dia telah menciptakan sebuah bendera yang sangat besar. Karena Sekte Kemuliaan adalah markasnya, dia bertekad untuk memberikan penampilan yang bagus agar pihak lain merasa gugup. Dengan Zhang Ergou yang memimpin bersama dengan semua murid lain yang menghormati Lin Fan, mereka bersorak serempak. Langit puncak Zhongtian dipenuhi dengan sorakan sorak-sorai untuk Lin Fan. Bagi para murid sekte luar ini, Lin Fan adalah orang yang paling mereka idolakan di sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka tentu berharap sekte mereka sendiri akan meraih kemenangan dalam pertarungan jenius juga. Grandmaster Yan, yang berada di podium, tersenyum melihat pemandangan itu. Dia berbesar hati dengan apa yang terjadi. Saudara Yichu, apa pendapatmu tentang murid-murid kami? Bukankah mereka energik? Wuya tertawa dan bertanya. Liang Yichu melirik Wuya dan tidak banyak bicara. Baiklah, menurutku. Liang Yichu sangat tidak setuju. Tapi dia memperhatikan untuk mengingat adegan ini. Ketika perdebatan berikutnya akan diadakan di Sekte Jiu Xiao, dia pasti akan menunjukkan kepada orang-orang ini energi dari Sekte Jiu Xiao juga. Para murid yang menggambar di atas ring juga merasa sedikit terguncang oleh sorak-sorai. Agung, mereka memang dipenuhi dengan semangat, orang-orang ini. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka sebenarnya mulai merasa sedikit gugup. Setelah pengundian, para murid berbaris ketika Penatua Putong mengambil alih urusan administrasi. Tuan muda, apa bagianmu? Zhong Hentian bertanya sambil melihat tanah miliknya sendiri. Nomor 10. Aku ingin tahu lot mana yang diambil oleh Xin Feng dari Sekte Jiu Xiao. Kata Zhong Hentian, agak gugup. Lin Fan mengintip catatan Penatua Putong. Xin Feng telah menarik undian pertama, yang jauh dari dirinya. Biarkan perdebatan dimulai. Sekte Jiu Xiao lot 1,
Xin Feng versus Sekte Glory Lot 1, Chou Tianran. Sisi Sekte Kemuliaan. Semoga berhasil, adik muda. Zhong Hentian menepuk bahu Chou Tianran. Ya, Chou Tianran menarik napas dalam-dalam sebelum dia melompat ke atas ring perdebatan. Suasana di sisi Sekte Jiu Xiao jauh lebih tenang saat Xin Feng melompat ke atas ring tanpa ekspresi. Satu-satunya musuh Xin Feng adalah Lin Fan. Dia tidak memandang orang lain di matanya. Murid-murid di bawah bersorak untuk kakak senior masing-masing. Aku tidak ingin menyakitimu. Akui kekalahanmu. Xin Feng berkata dengan dingin. Kakak senior Xin Feng, dengan rendah hati aku mengakui bahwa aku bukan tandinganmu. Tapi kalah tanpa perlawanan bukanlah sesuatu yang bisa aku terima. Xin Feng mendengus dingin. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Mulai. Pertandingan pertama dimulai atas panggilan Penatua Putong. Jangan tersinggung, kakak senior. Aura Chou Tianran langsung meledak saat dia menarik tombak panjang dari udara tipis. Murid-murid yang sedang menonton tertegun sejenak melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Memang, anak Tianran ini punya potensi. Penatua senior Wuya mengangguk mengakui telah menyaksikan adegan itu. Tapi itu tidak cukup. Penatua Liang Yichu tertawa. Meskipun murid ini cukup baik, dia jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xin Feng miliknya. Huff. Wuya mendengus dingin. Orang yang sombong. Kehancuran 9 naga. Saat itu, Chou Tianran berteriak saat tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. 9 naga muncul darinya ke udara, melingkari tombaknya. Merobek udara di antara mereka, dia berlari menuju Xin Feng dengan tombaknya mengarah ke Xin Feng. Xin Feng berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan tidak sedikit pun terkesima. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan mengangkat satu jari. Merusak. Saat itu, waktu seakan terhenti. Ketika tombak Chou Tianran menyentuh jari Xin Feng, tombak itu berhenti seketika. Seolah-olah terkena aura yang tidak dapat ditahannya, tombak itu hancur. Kesembilan naga yang melingkari tombak itu meratap dengan tragis saat mereka menghilang ke udara tipis seperti asap. Kilatan hitam muncul. Satu-satunya perasaan yang dirasakan Chou Tianran adalah seolah-olah dia akan tercekik di dalam hatinya. Hal berikutnya yang dia tahu, Xin Feng ada di depannya dengan jari di dahi Chou Tianran. Chou Tianran bergidik, saat aura kematian menyelimuti hatinya. Kamu kalah, kata Xin Feng sambil menarik jarinya dan berbalik. Chou Tianran berdiri diam di sana, akhirnya menundukkan kepalanya. Terima kasih atas belas kasihanmu, kakak senior. Para murid yang hadir berdiri kaget. Mereka tidak menyangka pertandingan pertama akan berakhir begitu saja. Itu memang terjadi seketika. Tidak ada reaksi sama sekali. Di sisi lain, sorakan muncul dari sisi Sekte Jiu Xiao. Sorakan itu bagaikan palu yang berat, menghantam hati berat murid Sekte Kemuliaan. Bagaimana, Saudara Wuya? Sebuah jari yang dapat menghancurkan semua keterampilan, penguasaan pedang tingkat tertinggi. Liang Yichu tersenyum. Huff. Wuya menolak menjawab pihak lain. Dia bahkan memutar matanya ke belakang. Pertandingan pertama. Kemenangan Xin Feng dari Sekte Jiu Xiao. Pertandingan kedua. Sekte Jiu Xiao Lot 2 Feng Xiaoling versus Sekte Glory Lot 2 Zhong Hentian. Bab 178, bagian langit ini milikku. Itu dia. Ekspresi wajah Zhong Hentian berubah, saat dia melihat ke arah pria yang berdiri. Siapa dia? Lin Fan bertanya. Dia adalah salah satu murid Sekte Jiu Xiao yang sangat kuat. Aku pernah melihatnya di ekspedisi tempat terlarang. Dan dia kuat. Sangat kuat. Pikiran Zhong Hentian merasa was-was tentang hal ini sekarang. Dia tidak menyadarinya pada awalnya. Tapi setelah mendengar namanya, dia mulai mengingat beberapa hal. Kekalahan di pertandingan pertama telah menjadi penekan moral bagi Sekte Kemuliaan. Zhong Hentian sempat mengira akan meraih kemenangan telak di pertandingan kedua untuk menstabilkan penonton. Namun tampaknya, segalanya tidak akan semudah itu. Saudara sekalian, saya tidak bisa menang. Chou Tianran berjalan mendekat dengan kepala tertunduk, agak tertunduk. Terbukti, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekalahan tersebut dan merasa tidak berdaya karena berhasil mengalahkan Xin Feng di pertandingan pertama. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, adik muda. Master muda mungkin satu-satunya yang bisa menandingi Xin Feng. Bahkan berani menghadapinya tanpa gemetar ketakutan, itulah kemenangan terbesar yang bisa kau berikan kepada kami.
Zhong Hentian menghiburnya. Ya, Chou Tianran mengangguk sambil melihat ke arah Zhong Hentian. Selanjutnya kau, kakak senior. Semoga berhasil. Zhong Hentian menganggukkan kepalanya. Terhadap hal ini, dia tidak terlalu percaya diri. Lin Fan melihat Feng Xiaoling dari Sekte Jiu Xiao. Mengingat kekuatan Zhong Hentian saat ini, kemungkinan dia melakukan ini akan menjadi tantangan yang cukup besar. Peluangnya kecil. Meskipun dia tidak sekuat Xin Feng, Lin Fan tahu bahwa Feng Xiaoling bukanlah orang yang patut dicemooh. Sialan, semakin Lin Fan melihatnya, semakin dia kesal. Kenapa murid-murid Sekte Jiu Xiao membuat murid-murid Sekte Kemuliaan mereka terlihat seperti P***sis? Tapi mengingat kembali Mi Qiongqi, Lin Fan juga mengerti. Jika Mi Qiongqi tidak melakukan kesalahan, dia juga tidak akan terkalahkan dalam pertarungan jenius hari ini. Bahkan Xin Feng tidak akan menandingi Mi Qiongqi. Tapi sekarang Lin Fan telah melatih Mi Qiongqi di bawahnya, dan karenanya tidak dapat mengambil bagian dalam perdebatan, tentu saja tidak ada lagi yang tersisa untuk berurusan dengan Xin Feng. Saudara Wuya, meskipun Feng Xiaoling tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan muridku, dia masih dapat dianggap sebagai orang jenius nomor 1 atau 2. Aku khawatir murid-muridmu tidak akan memiliki peluang melawannya. Liang Yichu tersenyum. Wuya melihat ke arah Grandmaster Yan. Ekspresi Grandmaster Yan hangat dan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh hilangnya Sekte Kemuliaan. Wuya menghela nafas tak berdaya, kemenangan belum ditentukan, Saudara Yichu. Jangan menghitung telurmu terlalu dini. Tidak, itu tidak mungkin. Liang Yichu melambaikan tangannya. Berdasarkan basis budidaya mereka, seseorang dapat menentukan kemenangan siapa yang akan mudah. Hentian. Dalam skala 1-10, seberapa yakin kamu untuk menang? Lin Fan bertanya. 3. Zhong Hentian sedikit ragu sebelum memberikan kemungkinan tertingginya. Zhong Hentian bukanlah seseorang yang rendah hati. Oleh karena itu, jika dia yakin akan kemenangan ini, dia akan sangat percaya diri. Ini hanya menunjukkan bahwa dia jelas menyadari kekuatan lawannya kali ini. Dari ekspedisi tempat terlarang, meskipun Zhong Hentian tidak bertukar pukulan dengannya secara langsung, dia bisa mengetahui seberapa kuat pria ini dengan melihatnya. Milikmu benar-benar bisa memberimu kemenangan telak, tapi kamu harus bersusah payah. Dengan pertarungan ini, Lin Fan juga merasa tidak nyaman karena kalah 2 kali berturut-turut. Tidak peduli apa, setidaknya dia harus membuat seri. Selama aku bisa menang, aku bersedia menanggung apapun, Tuan Muda. Zhong Hentian memandang Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Selama dia bisa mengambil ini kembali untuk Sekte Kemuliaan, dia akan melakukan apa saja. Melihat wajah penuh tekad Zhong Hentian, Lin Fan mengangguk. Dia kemudian melambai, ayo teman-teman, berkumpullah di sekitarku. Meskipun para jenius lainnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Fan, mereka tetap mengikuti perintahnya. Di sekitar Lin Fan dan Zhong Hentian, tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan. Merobek lengan bajunya, Lin Fan menyerahkannya kepada Zhong Hentian, ini, gigit ini. Jangan berteriak keras-keras. Lin Fan siap melakukan pembantaian saat dia bersiap untuk menghancurkan rekan satu timnya sendiri. Menendang bola, memiliki 2 efek. 1. Seseorang akan langsung kehilangan keinginan untuk bertarung. 2. Seseorang akan menjadi gila dan meledak dengan kekuatan murni. Meskipun kedua efeknya berbeda satu sama lain, rasa sakit yang dirasakan tetap sama. Melihat ekspresi serius Junior Master Lin, Zhong Hentian menarik napas dalam-dalam dan menggigit lengan bajunya. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali, menunjukkan kepada Junior Master Lin bahwa dia sudah siap. Buka kakimu, perintah Lin Fan. Tanpa ragu, Zhong Hentian membuka kakinya. Ekspresi Lin Fan berubah saat dia menatap area selangkangan Zhong Hentian. Pikirannya mulai berpaling, menghitung kecepatan, sudut, dan kekuatan yang akan dia gunakan. Dahi Zhong Hentian mulai berkeringat. Keringat ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena gugup. Apa yang akan dilakukan Master Junior Lin? Metode macam apa yang bisa memberinya jaminan kemenangan? Tapi melihat ekspresi serius Junior Master Lin, dia tahu bahwa metodenya bukanlah sesuatu yang sederhana. Baiklah, bersabarlah. Pada saat itu, mata Lin Fan berbinar saat kakinya terbang menuju selangkangan Zhong Hentian, membawa aura impotensi.
Bam! Bunyi gedebuk terdengar dan tubuh Zhong Hentian bergidik, seolah-olah dia menderita serangan jantung. Wajah awal Zhong Hentian yang memerah berubah menjadi merah tomat, dan pembuluh darah di lehernya mulai berdenyut. Pembuluh darah memenuhi pupilnya saat napasnya meningkat. Zhong Hentian mengeluarkan lengan baju dari mulutnya saat dia berjuang untuk berdiri diam, tubuhnya berputar ke arah yang berbeda. Mulutnya ternganga, seolah ingin mengatakan banyak hal tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Baiklah, tahan. Tahan rasa sakit ini, dan arahkan ke lawanmu. Lin Fan tahu bahwa Zhong Hentian pasti sangat kesakitan. Namun demi kemenangan, dia harus menanggungnya. Apakah kedua belah pihak akan memasuki ring? Teriak Penatua Putong. Feng Xiaoling tersenyum sambil melompat ke atas ring dengan anggun. Rambut panjangnya tertiup angin saat dia terlihat tampan dan anggun. Mengulurkan jari-jarinya, dia membuka kipas di telapak tangannya. Suasana ini, pendirian ini. Tak terhitung banyaknya pria yang malu berada di dekat pria tampan seperti itu. Meskipun murid-murid perempuan dari Sekte Kemuliaan seharusnya mendukung murid-murid Sekte Kemuliaan, mereka juga tertegun sejenak oleh keramahannya. Pemuda yang tampan, Lu Mingyang duduk di podium dan tidak bisa tidak berkomentar. Liang Yichu tertawa mendengar komentar ini, dia nomor satu di Sekte Jiu Xiao karena keanggunannya, dan merupakan teman ideal di hati banyak murid perempuan. Kombinasi kecantikan dan kekuatan, dia memang murid yang ideal. Melihat keangkuhan Liang Yichu, Wuya memelototi Lu Mingyang. Bukankah ini meningkatkan ego orang lain demi kepentingan diri sendiri? Lu Mingyang melihat ekspresi kakak senior Wuya dan tertawa tak berdaya juga. Dan saat itu, Zhong Hentian muncul di atas ring. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kaki Zhong Hentian terbuka lebar, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan dirinya saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan Wuya mengerutkan kening melihat gaya berjalan Zhong Hentian yang agak lucu itu. Memalukan. Ini memalukan bagi sekte ini. Saudara Wuya, betapa jeniusnya penampilanmu. Sungguh, ini benar-benar pemandangan yang langka. Liang Yichu tertawa terbahak-bahak. Haha, apa orang itu sakit atau apa? Murid-murid sekte Jiu Xiao juga tertawa terbahak-bahak, sambil menunjuk ke arah Zhong Hentian. Memang benar, orang-orang berbakat memang keluar dari Sekte Kemuliaan. Haha. Zhong Hentian hanya bisa menghilangkan sedikit rasa sakitnya dengan merentangkan kakinya lebar-lebar. Mengenai metode Junior Master Lin, Zhong Hentian masih belum bisa merasakan perbedaannya saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah rasa sakit yang luar biasa. Tapi dia yakin Master Muda Lin tidak akan menipunya. Junior Master Lin telah memberitahunya. Saat dia bisa berdiri tegak dengan kedua kakinya, bagian langit ini akan menjadi miliknya, Zhong Hentian. Bab 179, tidak ada yang perlu dinantikan. Cincin perdebatan. Kedua murid pada awalnya cukup seimbang dalam hal watak. Tapi dari penampilan Zhong Hentian sekarang, sikap Feng Xiaoling benar-benar menghancurkan Zhong Hentian seperti semut. Aku pernah mendengar namamu di Sekte Jiu Xiao. Kamu adalah salah satu murid jenius terkuat di Sekte Kemuliaan generasi ini. Feng Xiaoling memuji Zhong Hentian. Namun cara lain yang bisa dilakukan adalah, mendengar tentang Anda tidak ada artinya dibandingkan bertemu dengan Anda di sini saat ini. Sungguh mengecewakan. Anda tidak layak dianggap setara dengan saya di Sekte Jiu Xiao. Feng Xiaoling ramah tamah saat dia mengipasi dirinya dengan lembut, sepenuhnya mengabaikan kehadiran Zhong Hentian. Matanya yang tinggi dan perkasa itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Zhong Hentian sangat ingin membantahnya, tetapi dia tidak berani membuka mulut karena rasa sakit yang terus-menerus ini. Dia takut dia akan pingsan kapan saja jika dia tidak fokus untuk tetap terjaga. Metode Junior Master Lin terlalu kejam. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memilih untuk kalah daripada menanggung rasa sakit seperti itu. Rasa sakit ini, bukanlah sesuatu yang hanya terbatas pada fisiknya saja, tapi juga mentalnya. Semoga berhasil, kakak senior Zhong. Para jenius yang berpartisipasi melambai ke arah Zhong Hentian, mendukungnya. Para murid yang hadir saling memandang. Sambil mengertakkan gigi, mereka juga bersorak. Tidak peduli apapun, Zhong Hentian adalah kakak senior mereka. Betapapun memalukannya hal ini, mereka tetap berharap dia akan menang. Mulai. Penatua Putong memandang Zhong Hentian dan menghela nafas.
Apa yang terjadi pada Sekte Kemuliaan akhir-akhir ini? Apakah kita benar-benar akan kalah tahun ini? Kelihatannya, Sekte Jiuxiao juga akan mengikuti pertandingan ini, Saudara Wuya. Liang Yichu terkekeh saat melihat cincin itu. Wuya terdiam saat dia tetap terpaku pada ring. Terhadap keangkuhan Liang Yichu, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Bergembira, Feng Xiaoling melipat kipasnya dan mengarahkannya ke arah Zhong Hentian. Kalau begitu, seranglah. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan jika aku yang menyerang lebih dulu. Pidato Feng Xiaoling membuat marah para murid Sekte Kemuliaan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Sungguh sombong. Orang ini bahkan lebih sombong daripada Xin Feng. Meskipun aku tidak tahu mengapa kakak senior Zhong berada dalam keadaan seperti ini hari ini, tapi dia seharusnya tidak membuat komentar seperti itu. Kakak senior Zhong adalah salah satu jenius terkuat kita. Hak apa yang dia miliki untuk meremehkan kakak senior Zhong? Semoga berhasil, kakak senior Zhong. Beri orang ini gambaran tentang kekuatan Sekte Kemuliaan. Mata penuh darah Zhong Hentian menatap Feng Xiaoling. Dia sangat kesakitan sehingga tidak ada ruang untuk belas kasihan lagi. Tapi yang membuatnya marah adalah meskipun pria ini sangat sombong, perhatiannya masih tertuju pada rasa sakit di selangkangannya sendiri. Serang. Berhentilah membuang-buang waktu. Feng Xiaoling meletakkan tangannya di belakang punggung sambil menatap Zhong Hentian. Berdiri dan selesaikan ini. Masih ada pertandingan yang harus dilanjutkan mulai sekarang. Lin Fan berteriak ke arah Zhong Hentian. Bagi Lin Fan, saat Zhong Hentian meledak, Feng Xiaoling pasti bukan lawannya. Meskipun Zhong Hentian adalah peserta pertama dalam eksperimen ini, dia yakin bahwa produk dari sistem tersebut pasti memiliki kualitas yang baik. Itu adalah rekan setim yang menarik. Karena dia tahu kamu pasti akan kalah, dia mempercepatmu demi kita semua. Menurutku sebaiknya kamu mengakui kekalahan saja di sini. Lagi pula, tidak ada yang perlu dipermalukan. Feng Xiaoling tertawa. Anda salah. Zhong Hentian menarik napas dalam-dalam, suaranya agak serak. Wajah Feng Xiaoling sedikit berubah. Zhong Hentian mulai lebih banyak berdiri, dan kakinya sekarang hanya sedikit terbuka. Pada saat itu, energi Zhong Hentian di dalam tubuhnya sudah mengalir pada puncaknya, mengeluarkan suara getaran di dalam dirinya. Mata Zhong Hentian terfokus saat matanya berubah menjadi merah seluruhnya. Berdiri tegak, rasa sakit di dalam tubuhnya telah mencapai puncaknya. Rambut panjangnya yang tertiup angin mulai berdiri tegak. Aku tidak tahan lagi. Berjuang. Raungan ledakan tiba-tiba Zhong Hentian terdengar seperti gelombang kejut melintasi ring. Murid penonton yang basis kultivasinya lebih rendah dapat merasakan hati mereka bergetar. Lin Fan melihat cincin itu, terkejut juga. Dia tidak mengira, ball kicking, akan seefektif ini. Zhong Hentian ini sekarang sangat berbeda dari Zhong Hentian awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Liang Yichu, yang menyaksikan seluruh situasi yang terjadi, tidak dapat mempercayai matanya. Dalam sekejap, ledakan kekuatan terpancar dari dalam diri murid itu. Wuya, yang mulai kehilangan harapan untuk pertandingan ini, menjadi bersemangat. Dia merasakan perbedaan kekuatan Zhong Hentian. Aura ini kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Datang! Zhong Hentian meraung lagi saat angin puyuh mulai berputar di sekitar kakinya. Dia mencengkeram kulit kepalanya. Rasa sakit di area selangkangannya telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak tahan lagi. Penampilan arogan Feng Xiaoling juga berubah. Sebelum Feng Xiaoling dapat melanjutkan, Zhong Hentian yang hiruk-pikuk itu berteriak. Terima satu TELAPA dari saya. Zhong Hentian melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya yang menyentuh tanah meledak seperti guntur. Energi sejati meledak dari telapak tangan Zhong Hentian ke arah Feng Xiaoling, menekan Feng Xiaoling. Feng Xiaoling menjadi serius saat dia mengumpulkan energi sejatinya juga. Sambil tertawa, dia berkata, baik. Karena kamu ingin yang kasar, ayo kita coba. Dia juga melepaskan telapak tangannya, menembakkan energi sejati. Sudah waktunya untuk melihat siapa yang lebih kuat antara dia dan Zhong Hentian. Berdiri di antara para murid jenius, Lin Fan tersenyum, tidak perlu menonton lagi. Kemenangan sudah jelas. Bam! Sebuah ledakan keras terjadi ketika energi sejati bertemu satu sama lain di tengah,
membentuk topan energi sejati. Dan itu saja. Feng Xiaoling tertawa dingin. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhong Hentian memerah saat uap keluar dari kepalanya. Bam! Energi sejati Zhong Hentian melesat ke arah Feng Xiaoling, dan Feng Xiaoling terbang dari arena pertarungan seperti layang-layang yang kehilangan benangnya. Sorak-sorai meletus dari kerumunan. Para murid sekte Jiu Xiao saling memandang dengan tidak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Feng Xiaoling bisa kalah begitu saja? Liang Yichu juga terangkat berdiri tegak, rahangnya terbuka lebar. Dia ingin meneriakkan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Saya minta maaf, Saudara Yichu. Kemenangan kecil. Wuya baru saja tersadar dari kebodohannya dan tertawa. Grandmaster Yan tidak mengatakan apapun sejak awal acara. Tapi melihat apa yang terjadi, dia pun tersenyum. Para murid yang hadir sangat gembira. Kami menang. Kami menang. Haha, tak disangka kita menang semudah ini. Memang benar, kakak senior Zhong adalah kakak senior Zhong. Tak disangka orang ini begitu sombong, tapi dia dikirim terbang oleh kakak senior Zhong dalam sekejap. Bahkan beberapa murid perempuan terlihat meremehkan. Bagus untuk dilihat, tapi tanpa substansi. Pertandingan kedua. Murid Sekte Kemuliaan, Zhong Hentian. Kemenangan. Lagi, Zhong Hentian memelototi Feng Xiaoling yang pingsan sambil meraung. Telapak tangan itu dipenuhi keringat. Dengan ledakan telapak tangan, rasa sakitnya hilang sedikit. Tapi sekarang orang ini pingsan, apa yang harus dia lakukan terhadap rasa sakit yang tersisa? Feng Xiaoling berjuang untuk berdiri sambil menatap Zhong Hentian dengan tercengang. Dia masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa kalah begitu kuat? Ini. Dan melihat tatapan di sekitarnya, Feng Xiaoling yang tampan tersipu, merasa agak malu. Akhirnya, Zhong Hentian yang masih meraung tak terkendali di atas ring, diseret oleh Lin Fan dan yang lainnya. Efek samping dari ball kicking cukup kuat. Tidak hanya hal itu dapat memunculkan potensi seseorang, tetapi hal itu juga dapat menimbulkan rasa lapar yang hebat dalam diri mereka. Meski kemenangan sudah ditentukan, Zhong Hentian tetap memprovokasi pihak lain dari atas ring. Bagaimana Feng Xiaoling menyembunyikan wajah kecilnya yang malu seperti ini? Melihat ekspresi tragis di wajah Feng Xiaoling sudah cukup untuk mengetahui betapa besar pukulan yang diterima oleh Zhong Hentian. Bab 180, hanya rencana yang baik yang diperlukan untuk menghancurkan dunia. Bravo, kakak senior Zhong. Bahkan setelah Zhong Hentian diseret ke bawah, dia masih menerima sorakan dan pujian dari para murid jenius. Meskipun mereka mungkin kalah di pertandingan pertama, kebangkitan epik Zhong Hentian bagi mereka tetap menggembirakan. Zhong Hentian duduk sambil perlahan-lahan menjadi tenang. Ia menatap Lin Fan dengan tatapan kagum, ini semua bisa terjadi berkat Master Junior Lin. Jika bukan karena Master Junior Lin, aku tidak akan bisa menandingi pria di sana itu. Mengingat kembali dirinya di atas ring, memukuli dadanya seperti gorila dan mengejek Feng Xiaoling, Zhong Hentian menjadi agak malu. Citra yang telah dia bangun di Sekte Kemuliaan di masa lalu menghilang begitu saja. Junior Master Lin, keterampilan rahasia apa yang kamu gunakan? Zhong Hentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar teknik seperti itu. Tentu saja, dia mengetahui keterampilan tertentu yang dapat meningkatkan kehebatan seseorang. Namun keterampilan itu sangat jarang diperoleh dan dilatih. Tidak hanya itu, dorongan yang mereka berikan pasti jauh dari apa yang dilakukan Master Junior Lin. Itu bukan keterampilan, hanya sebuah metode. Bagaimana perasaanmu? Sangat menyakitkan. Bahkan sekarang, aku merasa seluruh kekuatanku telah meninggalkan tubuhku, seolah-olah tersedot oleh udara tipis. Lin Fan punya firasat tentang cara kerjanya sekarang. Sepertinya seseorang akan menghabiskan seluruh energinya setelah lonjakan kekuatan yang besar. Dia bertanya-tanya apakah ball kicking akan memberikan efek yang sama untuk dirinya sendiri. Tapi pikiran itu dibuang begitu saja. Bercanda, lagi pula dia tidak bisa menendang dirinya sendiri. Bagaimana sekarang sapi coklat? Apakah kalian ingin mencobanya? Lin Fan tertawa dan memandang murid junior lainnya. Setelah mendengarnya, semua murid jenius lainnya segera melambaikan tangan mereka. Tidak apa-apa, Master Muda Lin.
Menang atau kalah, yang penting kita memberikan segalanya. Itu benar, selama Junior Master Lin pada akhirnya mengambil posisi pertama, itu yang terpenting. Kami hanya akan mencoba yang terbaik, itu saja. Dia pasti mengusir mereka. Melihat apa yang terjadi pada kakak senior Zong membuat mereka semua diam-diam. Terutama mengingat sikap kaki terbuka yang dia jalani, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak apa-apa kehilangan sparnya. Kuncinya adalah ada banyak murid perempuan di antara penonton yang menonton mereka. Bagaimana mereka bisa kehilangan seluruh citranya begitu saja? Bagaimana mereka bisa menemukan pasangan di masa depan dengan itu? Lin Fan memandang mereka tanpa daya. Sepertinya akan sulit mencari beberapa tikus percobaan lagi. Dalam pertandingan berikutnya, ada kemenangan dan kekalahan. Namun secara keseluruhan, Sekte Jiu Xiao tampaknya memiliki keuntungan. Lin Fan juga pernah naik 1 kali. Dan seperti yang diharapkan, dia keluar dengan kemenangan telak. Saat Lin Fan naik ke atas ring, aura mengesankannya meledak di antara penonton. Hanya aura itu saja yang memberinya keuntungan. Lawan bahkan tidak memiliki banyak keinginan untuk melawannya, dan alam mengambil jalannya sendiri. Untuk pertarungan terakhir, hanya tersisa 5. 3 murid Sekte Jiu Xiao dan 2 murid Sekte Kemuliaan. Saudara Wuya, sepertinya peluang kalian untuk menang tidak menguntungkan kalian ya. Liang Yichu cukup puas dengan hasil ini. Namun, dia tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan hasil idealnya. Dari sudut pandangnya, pemenang dari pertarungan jenius ini seharusnya adalah murid dari Sekte Jiu Xiao. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kemenangan sudah pasti bagi Sekte Jiu Xiao. Tidak juga, belum ada yang ditentukan. Wuya tersenyum. Lihatlah murid itu, saudara Wuya. Kakinya sudah mulai gemetar. Bersikap kuat. Ini sama saja dengan bermain 3 lawan 1. Liang Yichu tertawa. Haha, Wuya tidak menjawab. Dia baru saja membantah Liang Yichu dengan tawa dinginnya. Aku khawatir aku sudah selesai, Master Muda Lin. Kata Zong Hentian dengan menyesal. Setelah kekuatan Junior Master Lin meningkat, Zong Hentian telah kehilangan semua sisa kekuatan yang dimilikinya. Untuk bisa bertahan sampai sekarang sudah merupakan usaha kerasnya. Jangan khawatir, Lin Fan melambaikan tangannya dengan santai. Melihat ekspresi tenang Master Junior Lin, Zong Hentian juga menjadi tenang. Dari kelihatannya, Junior Master Lin seharusnya yakin akan kemenangannya. Sepertinya, tidak masalah apakah dia, Zong Hentian, ada atau tidak. Melihat ketiga murid Sekte Jiu Xiao, Lin Fan juga berada dalam kesulitan. Ini buruk. Berdasarkan basis budidaya sebenarnya, dia pasti tidak akan cocok untuk salah satu dari mereka bahkan jika itu pertandingan 1 lawan 1. Meskipun dia pasti bisa tetap berdiri setelah menerima pukulan mereka, tidak mungkin dia bisa menjatuhkan mereka dengan kekuatannya saat ini. Apa yang harus dia lakukan setelah memasuki ring? Adapun para murid yang hadir, mereka asyik berdiskusi. Dari kelihatannya, segala sesuatunya tidak terlihat terlalu bagus untuk Sekte Kemuliaan. Menurutmu apa akhirnya? Tidak tahu kawan. Sulit untuk menyangkal kekuatan ketiga murid Sekte Jiu Xiao itu. Benar, dan kakak senior Zong nampaknya agak buruk dalam hal keausan. Sekarang Master Junior Lin adalah satu-satunya yang memegang benteng, sepertinya segalanya akan menjadi buruk. Benar, adakah yang tahu apa basis budidaya Junior Master Lin? Sebenarnya, aku sama sekali tidak tahu. Lin Fan tahu bahwa dia harus membuat rencana. Dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Tapi tunggu, jika hanya 1 lawan 1 dengan Xin Feng, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Mengambil langkah ke depan, Lin Fan mengangkat kepalanya dan memandang murid-murid Sekte Jiu Xiao dengan jijik. Xin Feng. Kita berdua adalah jenius terkuat. Jangan buang waktu. Hanya kita berdua, 1 lawan 1 di atas ring untuk pertarungan terakhir. Bagaimana dengan itu? Xin Feng memandang Lin Fan dan menjawab dengan gusar, tentu. Terhadap kata-kata Lin Fan, tidak ada satupun jenius lainnya yang bisa membantah. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyangkal dalam hati bahwa Xin Feng adalah jenius terkuat di Sekte Jiu Xiao. Daripada membuang-buang waktu semua orang, lebih baik biarkan mereka berdua bertarung.
Tidak buruk, Saudara Wuya. Sepertinya muridmu cukup pintar untuk memahami karakter Xin Fengku secara menyeluruh. Tapi trik kecil seperti ini saja tidak cukup untuk menjamin kemenangannya. Kamu tahu itu, kan? Kata Liang Yichu. Kalau begitu, beritahu aku. Apa yang bisa dilakukan murid-muridmu yang lain meskipun mereka naik ke atas ring? Bukankah itu pada akhirnya hanya membuang-buang waktu saja? Wuya menjawab dengan tenang. Lin Fan dan Xin Feng berdiri di atas panggung, saling melotot dengan sinar di mata mereka. Aku ceroboh dengan kejadian kemarin. Kamu akan bermimpi jika berpikir bisa mengulangi hal yang sama lagi. Mengenai kejadian kemarin, Xin Feng sangat memikirkannya. Pasti ada yang salah dengan batu bata itu. Kali ini, dia tidak akan membiarkan pihak lain memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Oh, Saudara Feng, aku juga minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Aku merenungkan diriku sendiri ketika kembali ke rumah, dan aku menyimpulkan bahwa aku juga bersalah. Lin Fan menghela nafas. Tidak ada gunanya membicarakannya. Kekuatan sebenarnya ada di dalam diri kita. Hari ini, aku, Xin Feng, akan mengambil kemuliaan menjadi jenius terkuat. Xin Feng menjawab dengan dingin. Xin Feng berpikir bahwa dia telah mengenal orang yang memiliki semangat yang sama, dan agak berbesar hati ketika berpikir bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan teman pertama dalam hidupnya. Tapi tak disangka pria ini sama sekali mengabaikannya sebagai pribadi. Menyebalkan. Dia harus memberitahu Lin Fan betapa menakutkannya dia. Melihat wajah Xin Feng yang bertekad untuk menjatuhkannya, pikiran Lin Fan mulai bermain-main dengan cepat. Dia sudah mulai membuat rencana. Kali ini, dia harus membiarkan Xin Feng memahami betapa liciknya dunia ini. Seseorang harus bijaksana terhadap bahaya di tempat terbuka. Subscribe, like dan komentar.